Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Suryanto. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini ingin menyajikan hasil pengabdian masyarakat tim saya tentang pengembangan model pembelajaran bahasa Inggris dengan Artificial Intelligence. Sebagaimana diketahui secara umum bahwa perkembangan proses pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia masih belum membanggakan. Ini ditunjukkan dengan kemampuan bahasa Inggris orang Indonesia yang berada pada level low proficiency atau kemampuan rendah berdasarkan English Proficiency Index, sebuah survei yang dilakukan oleh English First pada 80 negara yang disurvei di Indonesia. Indonesia berada pada urutan 51. Nah, karena kondisi yang seperti ini tentu kita perlu meningkatkan proses pembelajaran di Indonesia, dan pengabdian masyarakat ini kami tujukan untuk para guru untuk mengenal bagaimana perkembangan teknologi terbaru, yaitu perkembangan Artificial Intelligence dan kemampuan mereka menggunakannya untuk proses pembelajaran. Adapun tujuan dari pengabdian masyarakat yang pertama adalah mengenalkan berbagai macam Artificial Intelligence kepada guru, dan yang kedua adalah melatih mendesain model pembelajaran dengan Artificial Intelligence bagi guru. Disebabkan karena COVID pandemi, maka pelatihan ini tidak bisa dilaksanakan secara langsung tatap muka, jadi sekarang kurang ideal pelatihan dilaksanakan dengan melakukan Zoom training untuk guru-guru tersebut. Dalam Zoom training ini kami memperkenalkan berbagai macam Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dengan berbagai aplikasi seperti Duolingo, WhatsApp Vocabulary untuk belajar vocabulary, kemudian Cake Learning English untuk belajar speaking, Learning Grammar untuk belajar grammar, English Dictionary untuk belajar kosakata, kemudian English Translate untuk belajar bagaimana mempronunciasikan dan juga bercakap-cakap, dan juga untuk mengecek bagaimana pelafalan bahasa Inggris. Nah, untuk belajar speaking kami juga mengenalkan namanya chatbot, di mana seorang itu bisa ngobrol dengan mesin, dengan komputer. Jika ingin ngobrol tentang kesehatan, maka bisa ngobrol dengan your medical doctor, personal health assistant, and sense checker. Jika ingin ngobrol tentang filsafat, maka menanyakan dengan philosopher dan sebagainya. Nah, kemudian untuk plagiasi, kita memperkenalkan berbagai macam kecerdasan buatan seperti Grammarly, Duplicate Checker, Plug Checker, Plug Second, Viper, Unicheck. Nah, sehingga ini bisa membantu para pelajar agar hasil karyanya itu tidak mengandung plagiasi. Nah, agar terhindar dari plagiasi, maka seorang siswa atau mahasiswa atau bahkan dosen harus mengetahui cara memparafrase. Nah, untuk membantu para mahasiswa memparafrase atau para siswa memparafrase, banyak sekali kecerdasan buatan yang ada, dan kita perkenalkan ada 10. Di antaranya parafrase online, ada Quillbot, ada Spinbot, dan sebagainya. Kecerdasan buatan yang kita kenakan yang lain adalah kecerdasan buatan untuk membuat kuis, seperti ada Kahoot, ada Socrative, Pollmaker, Help Teaching, dan lain-lain. Nah, kemudian tentu moving picture itu juga sesuatu yang menarik. Bagaimana membuat moving picture dalam belajar atau video, maka siswa harus tahu berbagai macam alatnya. Misalnya ada Camtasia, ada Windows Movie Maker, ada Powtoon. Ini bisa digunakan untuk bagaimana memproduksi video learning sehingga ada moving picture. Selanjutnya, agar bisa melakukan synchronous communication, ngomong langsung menggunakan dan belajar langsung dalam kelas, maka menggunakan WhatsApp group itu bagus. Tapi selain WhatsApp ada juga Line, Telegram, Facebook Messenger, web chat, dan sebagainya. Ini akan membantu bagaimana komunikasi baik itu di kelas yang sinkronus maupun sinkronus online ataupun asinkronus. Nah, itu berbagai macam Artificial Intelligence
setelah diperkenalkan banyak itu ternyata guru terbuka, akan tetapi tentu mereka kebingungan bagaimana harus memilih yang mana dan sebagainya. Maka kami selanjutnya memberikan pelatihan tentang bagaimana membuat model pembelajaran dengan menggunakan artificial intelligence itu. Untuk itu kami memberikan tip-tip beberapa langkah agar bagaimana guru itu bisa mendesain model pembelajaran dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Yang pertama dengan menentukan tujuan pembelajaran. Contoh, siswa mampu memahami dan menulis naratif teks. Ini adalah tujuan pembelajaran. Nah, kemudian kita akan menentukan langkah yang kedua, itu menentukan langkah pembelajaran. Langkah pembelajarannya apa? Oh, yang pertama dengan memberikan input. Nah, kemudian proses, bagaimana proses pembelajaran, kemudian output, mengevaluasi proses pembelajaran. Nah, setelah kita mengetahui langkah-langkah itu, maka kita akan memilih kira-kira manakah kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang cocok untuk proses ini. Misalnya di sini untuk input menjelaskan naratif teks, maka kita bisa menggunakan Powtoon. Untuk proses menggunakan WhatsApp group, dan untuk evaluasi kita menggunakan Kahoot. Nah, seperti apakah contoh kita membuat Powtoon itu untuk menjelaskan naratif teks? Maka kita bisa melihat contoh berikut ini. Inilah contoh bagaimana kita menggunakan Powtoon untuk menjelaskan naratif teks. Nah, untuk menjelaskan naratif teks, maka yang pertama kita berikan definisi. Nah, definisi naratif itu apa? A text is a story that imagination is purpose. Kemudian kita mengetahui strukturnya apa? Ada orientation, compilation, ada illusion. Orientation itu apa? Opening atau karakter introduce, pengenalan karakter di sini. Kemudian ada kompilasi. Kompilasi berhubungan bagaimana perkembangan masa dalam cerita itu. Nah, setelah ada kompilasi, maka ada resolusi, yaitu bagaimana permasalahan dalam cerita itu bisa dipecahkan. Nah, dari cerita itu kemudian kita bisa mengambil pelajaran yang disebut koda. Nah, habis itu kita memberikan tugas. Tugas kedua bisa menulis, dan dalam tugas ini mungkin bisa diskusi dengan menggunakan WhatsApp group. Nah, setelah itu maka kita mesin selanjutnya kita menggunakan WhatsApp group, dan WhatsApp group kita bisa mengirimkan latihan, kemudian student itu atau siswa itu mengerjakan latihan, kemudian student mengirimkan hasil, kita kasih feedback sehingga proses belajar mengajar bisa jalan baik, dan kita pastikan bahwa mereka sudah paham bagaimana menulis naratif teks. Nah, setelah kita rasa paham, maka kita harus evaluasi apakah mereka paham enggak. Nah, dalam mengevaluasi kita bisa menggunakan Kahoot. Kahoot ini bisa mendeteksi karena ada tes-tes yang bisa digunakan. Nah, kemudian dari itu kita bisa mendesain pembelajaran modelnya. Bagaimana mendesainnya? Nah, kecerdasan buatan yang dipakai adalah Powtoon, WhatsApp, dan Kahoot. Modelnya dapat dibentuk dari ketiga media yang digunakan. Katakanlah kita menyebut modelnya Powhoot, ini Powhoot, yang merupakan singkatan dari Powtoon, WhatsApp, dan Kahoot. Sehingga guru dapat menamakan modelnya dengan digabungkan dengan tujuan pembelajarannya menjadi Powhoot model untuk pembelajaran alternatif di SMA. Nah, ini bisa direplikasi. Jadi nanti orang akan tahu bagaimana membuat Powhootnya, kemudian bagaimana mengoperasikan WhatsApp group, kemudian mengevaluasinya dengan Kahoot. Nah, itu artificial, dan itu sangat menarik, dan siswa tentu akan senang karena dengan itu, dan tentu akan memberikan penjelasan yang lebih detail pada mereka dan membuat daya tarik, sehingga diharapkan nanti penguasaan bahasa akan jadi lebih baik. Nah, demikianlah proses bagaimana mengajarkan model. Seharusnya kita melakukan pendampingan, akan tetapi kita tidak bisa melakukannya. Kesimpulannya adalah perkembangan teknologi telah berkembang secara eksponensial sehingga perkembangannya begitu cepat. Cepatnya perkembangan teknologi ini tidak sejalan dengan proses pengembangan profesi guru. Ini nampak nyata dalam fakta bahwa banyak guru yang tidak menyadari akan adanya teknologi kecerdasan buatan di sekitar mereka yang dapat membantu mereka melakukan proses pembelajaran mengajar secara efektif dan efisien.
pengabdian ini telah membuka cakrawala mereka akan adanya fakta perkembangan teknologi di sekitar mereka. Selain itu, pengabdian ini juga membantu mereka dapat mengakomodasi kecerdasan buatan dengan mendesain model pembelajaran yang melibatkan teknologi tersebut. Akan tetapi, karena kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan lockdown di semua sekolah, menyebabkan proses pendampingan dan praktek pembelajaran untuk menggunakan model masih terkendala, sehingga ini mungkin bisa dipecahkan dengan yang lain. Dan inilah referensi yang saya ada. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ini bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.